Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Ibu. Selamat siang Ibu. Siang Ibu. Ya, alhamdulillah hari ini saya dengan mahasiswa PPG yang kategori 2 atau tahap 2 ya, yang hari ini akan belajar bersama mengenai eksplorasi penentuan solusinya nanti ya, atau akar masalahnya, penyelesaian masalahnya. Nah, Bapak Ibu, mungkin kita berkenalan dulu ya, biar selama beberapa hari ke depan kita bisa saling belajar dan berinteraksi, interaksi belajar mengajarnya dengan lebih baik lagi. Nanti per orang mahasiswanya ini kan ada 35 ya, bergantian. Saya dulu ya Bapak Ibu ya. Nah, saya nama seperti yang ada di jadwal, Nina Nur Hasana, dengan kalau ininya akademiknya doktor dan MPD. Nah, background pendidikan saya adalah S1-nya dari PMPKN IKIP Jakarta tahun 87, dan kemudian itu Fakultas Ilmu Sosial sekarang ya, dulu PMPKN FPIPS IKIP Jakarta. Kemudian lanjut S2-nya pendidikan dasar di IKIP Jakarta. Untuk S3-nya juga adalah pendidikan dasar di UNJ. Nah, kemudian mengajar, saya kalau mengajar di SMA sudah dimulai waktu saya kuliah di S1 dulu, di tahun ketiga saya sudah mengajar di SMA, dan usia waktu itu masih 20 tahun, kemudian tahun 89 ya, kemudian S1 mengajar di S1 di PGSD, dimulai tahun 92 sebagai asisten dosen, karena saya dapat ikatan dinas ya, beasiswa dari pemerintah, maka saya dapat PNS tanpa tes ya, mengabdi ke alma mater saya, dan kemudian mengajar ya, dapat PNS-nya, SK-nya tahun 93. Jadi kurang lebih 30 tahun lah ya. Saya mengajar di UNJ itu di PGSD dengan mata kuliah yang berkaitan dengan pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan. Nah, mengajar di PPG juga sudah lama, alhamdulillah diamanahkan waktu itu dari mulai PLPG namanya. Ya, jadi PPG itu dulu namanya PLPG. Untuk sertifikasi guru. Nah, kemudian di awal-awal sih PLPG itu adalah guru senior. Jadi kita pun dikondisikan dalam suatu tempat, nggak boleh kemana-mana. Jadi mahasiswa PLPG-nya itu menginap dalam kurun waktu berapa hari gitu ya, kalau nggak salah 10 hari apa 12 hari gitu. Nah, itu nggak boleh kemana-mana. Makanya sekarang Bapak Ibu tuh bersyukur ya, dalam situasi yang seperti ini masih bisa nyambi-nyambi, walaupun nanti harus fokus ya Bapak Ibu ya. Kalau dulu mah nggak bisa gitu. Makanya waktu awal-awal pesertanya udah tua-tua ya, kadang-kadang kasihan juga, mengeluh sakit, bahkan memang ada yang meninggal dunia ya beberapa tempat itu. Karena udah senior, udah mau pensiun baru ikut PLPG ya. Nah, kalau sekarang mah muda-muda ya, pesertanya masih muda-muda. Kalau dulu yang diutamakan yang senior dulu. Nah, kemudian PPG dan sampai sekarang, alhamdulillah bisa dilibatkan untuk membimbing calon-calon guru profesional ini. Ya, mudah-mudahan Bapak Ibu sesuai dengan harapan menjadi guru yang profesional ya, merubah paradigma lama, bagaimana jadi guru yang adaptif ya, yang bisa menyesuaikan dengan perkembangan dan kebutuhan zaman, karena nanti akan ada gap ya, generation siswanya anak-anak digital. Bapak Ibu tidak bisa menghadapinya. Yang ada akhirnya potensi mereka tidak berkembang, dan kasihannya mereka tidak mampu memiliki kompetisi secara global.
ya. Jadi jangan berharap kita itu nanti menjadi bangsa atau anak-anak kita, anak-anak didik kita nanti menjadi anak-anak bangsa yang terpinggirkan nomor 2 gitu ya. Kita nggak mau kita kembali pada masa penjajahan ya, tapi penjajahan dalam bentuk baru gitu ya. Makanya kita menyiapkan dan dengan pembelajaran yang mengembangkan semua potensi yang dibutuhkan di era digital. Karena konsekuensinya ada beberapa hal yang tidak dikuasai oleh individu, itu akan terabaikan, akan tergerus oleh adanya perubahan zaman. Ya. Jadi ada beberapa nanti pekerjaan-pekerjaan yang hilang, ya mungkin juga termasuk guru tidak nanti begitu banyak, bisa digantikan yang namanya artificial intelligence, gitu kan ya. Nah makanya kita berharap minimal 4C itu ya, critical thinking, collaboration, kemudian apalagi Bapak Ibu, kreatif, communication, ya, dan communication. Nah itu minimal itu mereka punya, dan tambahan-tambahan yang lain mudah-mudahan bisa menyiapkan anak-anak murid kita ya, dan mereka tidak kalah dengan bangsa lain karena mau nggak mau sekarang bersaing itu sangat kompetitif ya, sangat kompetitif. Anda pun masuk PPG kan Bapak Ibu ya, berkompetitif juga gitu kan, bersaing juga gitu. Oke, sebelumnya sudah ada materi kan ya yang dipelajari Bapak Ibu, kemudian beralih ke tahap yang hari ini, yang mungkin saya share dulu ya berkaitan dengan nanti target belajarnya apa hari ini dan selanjutnya beberapa hari kemudian. Nah ini saya download dari LMS-nya, nanti Bapak Ibu akan mengeksplorasi penyebab masalah. Maka lebih dulu Bapak Ibu setiap tahap download bahan ajarnya atau tugasnya. Ya, dan di LK 1.2 ini akan mengajak Bapak Ibu untuk mengisi kolom-kolom ini ya, yang akan mengarah pada eksplorasi penyebab masalah. Sebelumnya di LK 1 pasti Bapak Ibu sudah mampu mengidentifikasi masalahnya. Ya, mengidentifikasi masalah yang memang ditemukan di kelas Bapak Ibu, yang real ya. Jangan sampai misalkan tidak mengarah pada penemuan masalah-masalah yang ada di kelasnya. Jadi jangan kelas orang lain ya Bapak Ibu, tapi kelas Bapak Ibu. Seperti itu. Nah, kemudian setelah kita mampu mengidentifikasi, menemukan apa masalah-masalahnya yang mengerucut pada masalah yang di kelas, karena nanti kan berkaitan dengan tahap menemukan penyebab masalahnya di sini. Nah, nanti ada lagi yang namanya akar masalah dan kemudian solusinya. Nah, solusinya itu akan mengakhirinya dengan kita membuat aksinya. yakni nanti akan memilih dari beberapa masalah dan solusi hanya 2. Nah, ini nanti terkait dengan 2 RPP yang akan dibuat sebagai solusi untuk perbaikan dari apa yang menjadi masalah, Bapak Ibu. Jadi disarankan Bapak Ibu itu udah benar-benar merumuskan LK1, LK 1.2 gitu ya. Kalau masih belum pas nanti kesananya terkendala. Ya. Jadi benarkan dulu ya, arahkan dulu yang benar dari tahap awal sampai tahap-tahap yang berikutnya. Nah, itu alurnya. Nanti RPP itulah yang akan dibuat sebagai aksinya. Ya, nah RPP yang dibuat nanti kemudian diperticingkan, kemudian dijadikan praktek pembelajaran yang real di kelas Bapak Ibu. Nah, itu alurnya seperti itu. Ya. Yang pertama, masalah yang telah diidentifikasi. Ini di copy paste dari identifikasi masalah dari tiap-tiap yang ditemukan oleh Bapak Ibu. Tentu berbeda ya, tapi mungkin ada juga yang sama. Yang rata-rata itu adalah motivasi belajar yang rendah, hasil belajar yang rendah,
kemudian aktivitas belajar dalam diskusi rendah misalkan ya yang saya temukan dari PPG yang kakak kelas Bapak Ibu atau yang sebelumnya. Nah, jangan yang terlalu umum ya. Coba ada hal-hal yang memang itu di dalam kelasnya Bapak Ibu menemukan ya masalahnya apa. Nah, nanti baru kita mengeksplorasi penyebabnya apa. Misalkan, nah nanti kadang-kadang Bapak Ibu kebalik-balik tuh ya. Padahal itu adalah identifikasi masalah, kemudian dimasukkan kepada penyebab atau sebaliknya. Nah, makanya misalkan motivasi belajar yang rendah pada mata pelajaran matematika. Nah, misalkan ya Bu ya. Nah, berarti dieksplorasi dari, kan nanti mengeksplorasinya Bapak Ibu melalui pengalaman Bapak Ibu, kemudian dari referensi yang ada, kajian teoritik yang ada kan seperti itu. Kemudian dari hasil wawancara yang memang nanti dibutuhkan untuk menambah pengetahuan dan kebenaran dari hasil eksplorasinya itu. Nah, nanti artikel-artikel jurnal akan disitasi oleh Bapak Ibu untuk mencari penyebab masalah. Nah, ternyata misalkan motivasi belajar rendah kan ada teorinya. Dari hasil riset di artikel A mengatakan bahwa motivasi itu terdiri dari intrinsik, faktor yang mempengaruhi ya, intrinsik atau ekstrinsik. Nah, dari ekstrinsik bisa saja karena misalkan pembelajarannya kurang menarik, karena gurunya tidak membelajarkan secara inovatif, karena medianya tidak merangsang anak untuk minat belajarnya yang tinggi, dan lain-lain. Itu kan faktor penyebab ya. Jadi ada masalah, ada faktor penyebab masalah yang digali, eksplorasi itu artinya digali dari sumber-sumber yang terpercaya, dari hasil riset. Nah, kita akan mencoba untuk belajar dari artikel yang ada, mengatakan bahwa faktor penyebabnya apa. Ya, nanti misalnya matematika juga begitu ya. Matematika misalnya, apa sih yang menjadi masalah di matematika? Ya, kesulitan belajar di bagian mana di matematikanya. Kemudian apa penyebabnya? Nanti mungkin ada solusinya, mungkin di matematika, oh ya solusinya ternyata menggunakan model pembelajarannya yang begini sebaiknya, atau menggunakan metode yang begini sebaiknya. Nah, itu runtutan dari kegiatan yang sudah didahului sebelumnya. Ya, nah kemudian analisis eksplorasi penyebab masalah. Kalau ini analisis Bapak Ibu, kalau ini hasil eksplorasi, jadi ini yang ditulis adalah hasil menggali dari referensi yang ada, dari hasil eksplorasi artikel jurnal yang dibaca. Ya, jadi misalnya penelitian ini mengatakan ini faktor penyebab dari masalah ini. Ya, kemudian menurut ini faktor penyebabnya. Menurut buku ini, ahli ini mengatakan ini. Nah, kemudian wawancara kepada pakar, wawancara kepada pakar itu bisa pengawas, bisa kepala sekolah ya. Nah, tentang faktor penyebab dari berbagai masalah yang sudah diidentifikasi. Nah, kalau analisis berarti Bapak Ibu menganalisa dari beberapa temuan itu, ternyata penyebab masalah untuk masalah motivasi belajar adalah ini. Boleh itu deskriptif atau poin per poin. Ya, jadi setelah dianalisis, kalau di hasil eksplorasi itu berarti dipaparkan temuan-temuannya. Ya, samalah kalau membuat skripsi kan Bapak Ibu di bab 2 ya. Jadi temuan-temuan dulu untuk eksplorasi dari hasil riset buku dan lain-lain ya, teori gitu kan. Nah, nanti disintesakan, dianalisis dulu dan akhirnya bisa sintesa dari hasil eksplorasinya tadi. Ya,
Jadi paham ya, nanti jangan tertukar-tukar lagi karena beberapa peserta suka tertukar. Ya ini masuk sini, ini masuk sini gitu. Atau tertukar faktor penyebab menjadi masalah, masalah menjadi penyebab. Boleh contoh misalkan siapa yang sudah kemarin menemukan masalahnya, saya stop share ya. Oke, ada yang mau mencoba mencontohkan? Siapa? Kemarin sudah ada tugas LK-nya ya? Nah, coba rapatkan dulu. Gak usah takut kalau belajar, takut salah. Belajar, salah, wajar. Kalau nggak salah, nggak usah belajar, udah pintar. Mohon izin Bu, saya. Ya, Pak Heri ya, silakan Ya. Pak Heri. Ya, sebelumnya perkenalkan dulu Ibu, saya Heri Sulistyo, domisili dari Cirebon Bu. Dari Cirebon, Jawa Barat ya Pak? Ya, betul Bu. Nah, permasalahan yang saya temui di kelas yaitu pada pembelajaran matematika, ya siswa masih kesulitan untuk mengerjakan soal perkalian pecahan Bu. Nah, setelah dianalisis ternyata ya masih banyak siswa yang belum memahami konsep dari perkalian pecahan itu sendiri, perkaliannya itu sendiri, konsep dasarnya itu. Mungkin seperti itu Bu. Terima kasih. Ya, itu dianalisisnya tapi belum eksplorasi dari artikel jurnal yang ada yang terkait yang relevan ya Pak ya? Belum ada Bu. Baru hanya sebatas identifikasi masalahnya saja. Berarti Bapak Heri tadi kan sudah menemukan ya, kan ada 6 ya kalau nggak salah ya, dari mulai tentang pedagogik, kemudian pembelajaran yang inovatif ya, kemudian tentang HOT ya, kemudian tentang IT, penggunaan IT dan pembelajaran ya. Kemudian berikutnya juga ada mengenai komunikasi ya orang tua dengan sekolah itu. Nah, kemudian diidentifikasi mana hasil temuan Bapak Ibu pada masalah-masalah yang di kelasnya masing-masing. Oke, tadi salah satu yang Pak Heri kemukakan adalah permasalahan dalam matematika. Terkait dengan tadi masalahnya adalah mungkin nanti ke akar masalahnya ya, juga habis ini kan ada eksplorasi akar masalah. Nah, akan menemukan ternyata diasumsikan sementara faktornya adalah tadi penguasaan konsep yang belum optimal dikuasai oleh siswanya. Tapi kalau berbalik, siswanya menguasai konsep. Misalkan kalau perkalian itu kan penjumlahan yang berulang. Nah, kalau konsep itu belum optimal dikuasai oleh anak atau siswa, maka memang terhambat pada tahap-tahap yang berikutnya. Tuh. Tapi nanti berarti tinggal Pak Heri eksplorasi dari artikel-artikel jurnal dan riset-riset yang sudah ada dan relevan ya dengan masalah yang ditemukan oleh Bapak Heri. Nah, nanti juga akan mencari apa sih solusinya. Ya, kalau untuk konsep perkalian menggunakan apa di hasil penelitian yang ada itu. Nah, kemudian nanti juga akan mencoba Bapak Ibu mengeksplorasi artikel jurnal lainnya yang terkait dari solusinya. Misalkan untuk masalah matematika perkalian pecahan atau perkalian yang lain itu apa sih sebenarnya? Menggunakan model-model pembelajaran yang seperti apa? Menggunakan media yang tepat itu seperti apa? Ya. Ada yang lain? Ya, halo Bu. Ya, silakan Bu Farida. Iya Bu. Terima kasih untuk kesempatannya.
Di sini saya ingin menyampaikan tentang identifikasi masalah saya. Yang pertama, di sini saya ada permasalahan yaitu tentang motivasi. Motivasi belajar siswa masih rendah. Kemudian saya berusaha mencari jurnal, mungkin sebenarnya sih pengen dikoreksi benar tidak dalam pencarian jurnal untuk eksplorasi masalahnya ini. Di sini saya menemukan di jurnal ini, di jurnal GPA SIC, indeks PHP, di dalam motivasi belajar siswa itu dipengaruhi oleh faktor internal, seperti kesehatan fisik, kemudian di sini ada lagi dari eksternalnya yaitu faktor yang datang dari lingkungan sekitar, yaitu keadaan keluarga, kemudian kepedulian orang tua, itu untuk eksplorasi penyebab masalahnya. Yang jadi, maaf boleh sekalian bertanya, ya. Dari yang tadi sudah saya sampaikan, apakah seperti itu dalam mencari jurnalnya? Baik, Bu Farida boleh share screen ya, biar bisa kita cermati bersama. Untuk yang jurnalnya ya? Ya, atau yang kemarin identifikasi masalah itu dulu kali ya, apakah sudah benar gitu. Ini Bu, untuk identifikasi. Ya, baik, di pedagogik ya, Ibu masukkan motivasi belajar yang masih rendah. Oke, Ibu ngajar kelas berapa? Kelas 5 dan kelas 3. Oh, mungkin nanti di Sinyal Bu Nina terputus sepertinya. Masih terputus ya Bu Santi? Iya betul, masih Bu Farida. Seperti itu. Mohon maaf Bu Nina, tadi terputus. ya, kok terputus ya? Maaf. Ya. Baik, kita kembali lagi. Jadi Bapak Ibu untuk nanti mengeksplorasi dari penyebab ya, faktor penyebab masalah, itu Bapak Ibu mengutip dari apa yang relevan, jangan semuanya ya. Dan kalau bisa menggunakan artikel jurnal yang memang itu terindeks berkualitas baik, misalnya Sinta ya. Bapak Ibu bisa menggunakan Google Scholar, Google Scholar tulisannya. Nah, kalau udah diklik keluar, Ibu bisa mensitasi nama, misalnya siapa gitu di situ. Ya, nama bisa saja dosen UNJ di situ boleh, yang dosen PPG silahkan, karena kami semua pasti punya artikel-artikel jurnal hasil riset tentang pembelajaran ya. Nah, kemudian di situ kalau udah ketemu misalnya siapa gitu ya, klik hasil penelitiannya, kemudian ketemu enggak, bisa kan di sana download PDF-nya. Jadi jangan di tempat-tempat yang memang jurnalnya tidak terindeks bagus ya. Kalau bisa malah yang berbahasa Inggris tuh ada yang namanya terindeks Scopus gitu ya, atau Thomson gitu. Nah, itu lebih bagus lagi.
Nah, tetapi memang Bapak Ibu harus punya kemampuan bahasa Inggris yang lumayan lah gitu ya untuk menerjemahkan minimal. Nah, kalau yang berbahasa Indonesia itu kita bisa menggunakan Sinta Ristek Dikti. Nah, di situ akan ada beberapa artikel yang bisa dipilih. Itu lebih bagus daripada hanya misalkan pakai model pencarian yang hanya di Google. Nah, kalau mau yang di Google, boleh Bapak Ibu misalnya ini aja klik ya, ketik ya. Misalkan artikel jurnal tentang motivasi belajar dan pengaruhnya terhadap hasil belajar matematika di SD. Titik PDF titik. Nah, dikunci dengan kata titik, bukan kata ya, titik PDF titik gitu ya. Nah, nanti pada saat di search keluar beberapa artikel jurnal yang Ibu Bapak inginkan. Ya. Jadi jangan menggunakan referensi yang tidak terindeks bagus gitu, ya. Tapi hasil riset yang memang yang valid lah istilahnya. Nah, nanti mengutipnya juga harus punya teknik. Jangan semua diambil. Bapak Ibu, yang pokok itu ada di latar belakang. Ya, di pendahuluan. Cari di situ. Ya, biasanya kajian pustaka ada di situ. Nah, kalau kita butuh untuk solusinya, itu ada di pembahasan. Jadi dalam sebuah artikel itu kan ada artikel yang berisi pendahuluan. Kemudian nanti di bagian 2-nya ada metodologi penelitian, ada temuan, ya, ada result and discussion gitu kan, result hasil dan diskusinya, atau pembahasan. Kemudian baru kesimpulan. Nah, jangan nanti dimasukkan ke kolomnya terlalu panjang dan nggak ada hubungannya. Yang lalu-lalu begitu, ya. Jadi yang relevan. Ingat kata kuncinya relevan. Ya. Nah, kalau dilihat dari sini nanti siapa tadi Bu Farida ya? Bu Farida akan mencari artikel jurnal baik di Google Scholar atau di Google dengan cara mengetiknya seperti yang saya arahkan tadi, ataupun di Sinta Ristek Dikti atau di Scopus, itu tentang motivasi belajar. Ya, nanti ternyata ditemukan motivasi belajar secara eksternal atau ekstrinsik. Nah, itu mengatakan faktor penyebabnya ya bisa aja karena media pembelajarannya tidak menarik. Bisa juga karena model pembelajarannya yang membosankan. Atau bisa juga ternyata dikatakan tidak active learning, tidak student center. Nah, itu berarti identifikasi masalah yang dianalisis dari faktor penyebabnya. Ya. Kemudian ini bolehlah ya, benar bahwa indikator anak yang motivasi belajarnya rendah, misalnya nggak aktif ya di dalam pembelajaran dan diam, ya, kemudian lesu dan murung, kemudian guru menjelaskan siswanya berbincang, berarti kemudian tidak fokus dan konsentrasinya rendah, ya kan? Kalau motivasi boleh diidentifikasi lagi itu masalah, dianalisis seperti itu ternyata masalah-masalahnya. Ya, kemudian kurang minat baca, ya bisa juga ini menjadi masalah ya. Tidak adanya pojok baca, minimnya budaya membaca. Bukunya kan juga nggak banyak kan di SD itu ya, makanya nggak menarik. Atau bukunya nggak menarik, ada tapi nggak menarik karena memang nggak sesuai dengan kebutuhan belajar mereka. Kalau bukunya banyak tulisan, tebal, warna tidak menarik, tidak kontras, ya, kemudian bahasanya terlalu tinggi, pasti nggak mau anak-anak itu baca. Ya, maka riset-riset kami termasuk saya itu membuat buku buat anak-anak SD. Ada, kalau saya risetnya tentang wordless picture book, jadi buku tanpa kata. Buku itu bermain dengan imajinasi anak. Jadi anak bebas berbicara, bercerita setelah dia membaca gambar. Karena anak SD itu harus kuat di ilustrasi. Ya, jadi warna yang kontras itu melalui riset dan kebetulan dari Hibah Dikti yang saya menangkan. Dan ternyata di semua SD yang saya
jadikan tempat diseminasi, mereka senang anak-anak. Dan ternyata kemampuan membaca ceritanya itu lebih tinggi, lebih berani. Kenapa? Karena nggak ada kata-katanya. Jadi anak itu bebas, nggak takut salah. Kan anak kalau udah takut salah dia nggak mau bercerita. Ya, nah itu hasil riset yang dilakukan oleh kami dari tim. Ya, saya waktu itu ketuanya, jadi menghasilkan sebuah buku bacaan bagi anak. Dan memang benar kata Bu Farida, ya, minat baca anak atau siswa itu kurang dari beberapa faktor, ya. Jadi tidak adanya pojok baca. Memang sebaiknya kan di dalam terkait dengan pedagogik, guru kan di dalam kelas itu dia harus punya bentuk pelayanan pendidikan dari berbagai kelompok. Kelas itu kan kayak kurva normal, ya. Ada di sebelah kiri anak-anak kita yang punya kemampuan rendah, di tengah yang normal, IQ-nya, kecerdasannya, gitu ya, kemampuannya, dan di sebelah kanan itu ada beberapa anak yang memang punya kemampuan yang tinggi, ya. Itu pasti ada di kelas kita setiap kita ngajar, nggak ada yang semuanya rata gitu, nggak ada, pasti ada bentuk kurva normal itu. Nah, pojok baca bisa dimanfaatkan bukan hanya untuk meningkatkan minat baca, tapi terkait juga bagaimana nanti kita melayani anak-anak yang di atas kemampuannya dari rata-rata dari anak-anak yang normal, ya, artinya yang standar. Nah, nanti ibu guru bisa memberikan alternatif. Hari ini kamu mau apa? Bagi anak-anak yang pintar, yang sangat cerdas. Oh, aku mau ke pojok baca. Nah, jadi gunanya pojok baca itu bukan hanya untuk meningkatkan minat baca, ya, Bu Farida dan teman-teman, tapi lebih dari itu juga untuk memberikan alternatif bagi anak-anak yang dia cepat menyelesaikan tugasnya. Kalau dikasih tugas lagi dia bosan kan, kita kan sebagai guru harus demokratis, ya. Jadi hari ini kamu mau apa? Mau ke pojok baca, Bu? Misalnya, Pak, saya maunya ke pojok baca. Ya silahkan. Dia asik baca di sana. Nah, nanti kalau koleksi bukunya menarik, pasti minat baca anak juga menarik. Ya kan? Dan diturunkan scroll ke bawah, Bu. Nah, ini kemampuan dasar matematikanya masih rendah. Ya berarti nanti di minat baca itu terkait buku, ya, Bu. Rendahnya kuantitas, ya, atau kurangnya jumlah buku yang tersedia di sekolah atau di kelas, gitu ya, di perpustakaan. Dan kalau yang ini adalah tentang kemampuan dasar matematika yang rendah. Nah, matematikanya apakah semua materi, Bu? Ini bisa juga dipersempit nanti. Berarti maaf, ini lebih dirincikan lagi atau lebih dikeluarkan lagi? Betul, lebih bagus dipersempit lagi. Materi mana di matematika memang kemampuan dasarnya rendah. Kan ada materi tertentu yang ini anak-anak cepat nih memahaminya, gitu ya, nggak ada masalah. Tapi kayak tadi Pak, siapa tuh tadi? Pak siapa yang barusan yang pertama tadi? Pak Heri. Pak Heri, ya, Pak Heri kan bermasalah peserta didiknya dalam penguasaan materi, konsep perkalian pecahan, ya, kalau nggak salah tadi, ya. Nah, seperti itu. Karena memang rata-rata perkalian pecahan, ya, yang agak bermasalah, anak-anak itu kurang mudah. Nah, gini, kalau matematika nanti ke pembelajaran juga, ya, Bapak Ibu, jangan dijelaskan, tapi proses anak learning by doing, hands-on experience namanya. Jadi anak itu menemukan konsep berdasarkan pengalaman belajar, dari mengotak-atik, dari mencoba-coba, misalkan dengan kancing, dengan macam-macam tergantung materinya. Jadi anak menemukan sendiri dengan pengalaman yang ternyata misalkan dengan kancing bahwa perkalian itu kerjakan yang nomor 1 halaman 49. Ya, perkalian itu adalah penjumlahan yang berulang, misalkan.
Nah, dari mana dia tahu? Oh, ternyata Bu Guru 9 itu 3 tambah 3 tambah 3 tambah 3 ya, 3 kali seperti itu. Nah, baru nanti penguatannya di akhir oleh gurunya. Kalau sekarang kan kecenderungannya menggunakan video pembelajaran di awal. Itu sama aja menggantikan guru menjelaskan. Kalau menjelaskan, anak itu agak sulit memahami karena masih abstrak. Kalau pengalaman belajarnya sendiri dilakukan, ada dia sendiri mengalami, karena kalau kita belajar segitiga pengalaman belajar Edgar Dale itu mengatakan kalau kita mengalami sendiri itu daya serapnya lebih tinggi daripada hanya mendengarkan belajar itu atau melihat. Ya. Jadi Sinyalnya Bu Nina sepertinya terputus ya Bu Santi. Iya, jaringannya terputus, betul. Dan layarnya juga gelap. Iya itu sinyal kayaknya. Mungkin bisa dilanjutkan sama Ibu Santi. Selesai. Ada Pak Sapta loh, selamat siang Pak Sapta. Salam kenal Pak. Selamat siang Ibu Bapak semuanya. Gimana? Cukup membuat pusing atau menikmati tugas-tugas yang ada? Siap, Pak. Yang Pak. Iya. Kalau saya pribadi, ini dilanjutkan saja nanti sama Ibu Bu Nina ya. Khawatir nanti saya melewati kapabilitas saya. Saya hanya menemani saja. Sekiranya nanti misalnya memang saya dibutuhkan, diminta untuk memberikan pendapat atau motivasi atau apapun itu nanti namanya, insya Allah saya akan bersedia. Tapi kita nanti tunggu Bu Nina aja sebagai pembicara utama. Ya, Bu Santi ya. Iya Pak Sapta, terima kasih banyak Pak. Maaf, mau bertanya Pak Sapta. Boleh Pak, silakan Pak Heri ya. Pak Adit. Pak Adit. Silakan Pak Pak. Ibu. Oh iya Bu Nina sudah hadir lagi. Selamat datang lagi. Lanjut. Iya, IndiHome-nya lagi bermasalah nih di rumah. Ternyata merah, jadi kelempar keluar. Baik, tadi sampai matematika ya. Nah, itu beberapa contoh untuk bagaimana mengenal masalah dan mengidentifikasi dan nanti mungkin mengeksplorasi ya faktor-faktor penyebab, dan nanti ada juga akar permasalahan yang harus dicari apa yang krusial gitu ya dari penyebab-penyebab yang ada. Kalau mengidentifikasi itu boleh banyak Bapak Ibu, silakan ya sebanyak-banyaknya, tapi nanti akan mengerucut mencari akar masalahnya itu yang penting, yang krusial itu yang apa. Oke. Sudah benar Bu kalau Bu tadi Bu Farida ya, yang ini tugasnya seperti ini boleh. Nah, ini menghafal perkalian. Ya memang sih berguna, tapi jangan belajarnya menghafal. Menguasai konsep Bapak Ibu. Ya kayak perkalian itu dari penjumlahan berulang. Nah, dari bermain kancing, stik es krim, pakai sedotan, pakai apa aja lah. Jadi dia akan ngerti kalau pakai penguasaan konsep. Tapi kalau menghafal itu lower. Recalling kalau di dalam taksonomi Bloom itu direndah. Tapi kalau menemukan konsep dia di tingkat tinggi, sehingga daya pahamnya di otak anak itu lebih kuat. Itu hasil riset ya, dan ternyata emang begitu. Kalau anak-anak kuat di pemahaman konsep,
itu sampai perkalian ke apapun bentuknya gitu ya, dia akan tahu. Ya misalnya kan kalau menghafal kan ingatan. Misalnya menghitung pakai jari, jarinya buat terbatas. Tapi kalau dengan konsep, oh ya tambah lagi kan memudahkan dia untuk menghitung. Tuh, ya. Kemudian tidak banyak berlatih mandiri atau bersama teman. Seperti itu. Ya. Oke, Bapak Ibu mungkin karena sudah azan kita istirahat dulu ya. Ketua kelasnya siapa ya ini di Saya, sini? Bu. Oh, Bu Santi. Gimana Bu Santi? Ya, istirahat berapa menit ya, Bu? Setengah jam ya. Boleh. Silakan. Jam kita ketemu lagi jam 11.30 ya. 11.30. Baik. 12.30 ya, Bu? Hah, 12.30. Oh iya benar, 12.30. Kita akan bertemu lagi 12.30. Bapak Ibu silakan mengambil waktu untuk istirahat dulu ya. 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 Selamat siang Bapak Ibu. Kita mulai lagi untuk kuliah PPG-nya siang ini. Yang tadi sudah pemaparan dari Bu siapa tadi Bu Farida. Bu Farida benar. Nah, Bu Faridanya sudah ada ya? Halo, Bu Farida sudah ada belum? Tadi sebagian sih sudah ada yang benar ya di dalam eksplorasi atau mengidentifikasi dari masalahnya dan kemudian menganalisis. Nah, namun memang terkait dengan seperti tadi ya Bapak Ibu yang lainnya juga, apabila belum mengerucut dikecilkan, difokuskan pada materi yang ada, karena nanti ditanyakan apakah semuanya gitu ya, apakah tidak semuanya dalam matematika itu. Nah, kemudian Bu Farida boleh lanjut untuk memaparkan? Belum bergabung ya kayaknya. Atau ada yang lain sebagai contoh, silakan. Jadi Bapak Ibu nanti setelah ini Bapak Ibu akan mengerjakan LK 1.2 dengan lengkap ya. Mulai untuk mengeksplorasi nanti dari selesai Zoom, mengerjakan LK itu, men-search dari artikel jurnal yang terkait, kemudian juga melakukan wawancara kepada pakar. Dalam hal ini kalau Bapak Ibu bisa menemukan pakar, bisa itu pengawas misalkan, atau dosen, atau teman yang memang dosen dan lain-lain yang memang sudah di bidang pendidikan punya kemampuan untuk kita ajak diskusi mengenai masalah yang terkait dengan eksplorasi penyebabnya. Kemudian yang berikutnya juga boleh dengan sesama guru ya. Jadi melengkapi dari pertama artikel jurnal atau buku, kemudian yang kedua wawancara dengan pakar, yang ketiga wawancara dengan teman ya, teman sesama guru. Nah, besok hari Bapak Ibu akan memaparkannya. Jadi pagi-pagi mungkin jam 10 ya. Jam 10 Bapak Ibu nanti kita akan diskusi dengan hasil paparan yang sudah dibuat tugasnya Bapak Ibu selama hari ini. Ya, apakah sudah benar untuk menempatkan pada kolom-kolom yang sudah disediakan? Sudah tepat belum dari hasil riset yang relevan terkait dengan identifikasi masalahnya? Karena pengalaman yang lalu-lalu itu ada beberapa guru yang masih salah menempatkan ya di dalam kolom-kolom tadi.
Silakan ada yang mau memaparkan, karena kalau sudah benar identifikasi masalahnya, gampang kita untuk mengeksplorasi faktor penyebabnya. Kalau masih terlalu umum, nanti nggak akan dapat, karena riset itu juga ada skopnya. Nanti artikel jurnal yang Bapak Ibu searching, yang disitasi, akan membatasi, akan tentang matematika, PPKN. Bu, saya izin, boleh? Boleh, silakan Bu Tri, Bu Lia. Ya, terima kasih Bu. Ya. Ini hasil dari identifikasi masalah saya, Bu. Pertama yang ingin saya tanyakan terkait pedagogik. Jika masalah yang pertama kurangnya kemampuan guru membuat tujuan pembelajaran sesuai kemampuan peserta didik, jadi itu Bu, kan banyak ya guru itu hanya mengikut, guru itu ketika melakukan pembelajaran nggak membuat tujuan pembelajaran dengan sendiri, tapi hanya mengikuti buku guru, terutama yang pada K13 ya Bu, karena kan di K13 kan sudah tersedia di buku guru ya Bu ya. Nah biasanya tuh guru-guru hanya mengikuti saja tujuan pembelajaran tersebut, padahal belum tentu peserta didiknya sesuai nih dengan yang di buku guru tersebut. Nah kira-kira artikel yang akan saya cari tuh bagaimana ya Bu yang terkait pedagogik ini? Langsung dijawab ya. Kalau dilihat dari identifikasi masalahnya seperti itu, memang nggak ketemu kalau artikel jurnal. Tapi terkait mungkin dengan kemampuan lainnya secara pedagogik itu bisa ditemukan, karena nggak ada artikel jurnal yang menjawab kemampuan guru merumuskan tujuan, kecuali misalkan merancang pembelajaran, menentukan media pembelajaran. Nah, itu nanti diambilnya di latar belakang, di pendahuluan dalam sebuah artikel. Nah, bisa jadi maksud Bu Tri ini bukan hanya tujuan pembelajaran, guru itu juga bisa dari indikatornya juga ya. Betul. Dan kemudian secara luas itu terkait dengan mengembangkan pembelajaran. Ya kan? Membuat RPP-nya, menentukan tujuan pembelajaran di dalamnya kan, menentukan model pembelajaran atau metode pembelajarannya. Nah, biasanya kayak tadi plek-tiplek gitu ya, jadi copy paste langsung yang ada di buku guru ataupun ngambil dari internet gitu ya, Bu Tri ya. Makanya nanti di perangkat pembelajaran, jadi Bapak Ibu setelah pendalaman materi itu pengembangan perangkat pembelajaran. Nah, itu benar-benar dilatih untuk membuat RPP sendiri yang orisinal. Bolehlah ya dimodif ya, tapi idenya harus dari Bapak Ibu. Makanya nanti akan ketahuan oleh dosennya kalau menyontek ya. Maka kalau saya di kelas, coba Bapak Ibu salah nggak salah, kan nanti kita diskusi apa salahnya, baiknya bagaimana, benarnya bagaimana. Jadi diharapkan membuat sendiri, karena yang namanya guru kan secara profesional harusnya membuat sendiri ya, nggak menyontek itu. Jadi berarti ini kata-katanya mengembangkan pembelajaran, ya mengembangkan pembelajaran. Nanti diupload ulang Bu di LK 1.1-nya? Ya boleh. Oh, berarti masih bisa gitu ya Bu? Masih bisa. Berarti menentukan mengembangkan pembelajaran gitu, ya. Dan itu bisa nanti selain artikel jurnal kan bertanya pada kepala sekolah ya, atau pakar dan guru kolega ya, sama guru. Nah, apalagi yang menjadi permasalahan? Sebenarnya sih di advance material ya Bu. Kemarin mungkin kami kurang mantep di materi advance material. Atau advance material itu terkait dengan pengayaan ya bagi anak-anak yang enrichment. Nah itu nanti artikel jurnalnya mengenai enrichment kalau di dalam jurnal internasional itu pengayaan, membuat suatu model pembelajaran yang berupa pengayaan. Memang agak langka itu, benar Bu Tri. Jadi hal-hal yang belum banyak tersentuh. Nah itu juga kita pun di akademisi juga agak
agak jarang ya yang fokus, yang concern risetnya ke sana. Yang tentang pengayaan ya, anak-anak, bagi anak-anak yang berkebutuhan khusus tapi upper di atas. Ya, baik Bu. Kalau kayak begini saya nanti sudah bisa mencari jurnalnya belum Bu? Boleh, memang itu tugasnya untuk besok. Nanti ini kita pilih semua atau pilih beberapa saja Bu? Nah, di dalam tugas yang LK1.2 itu kan terkait dengan kalau nanti ada memilih pada saatnya 2, tapi besok tuh masih umum kayak ya, masih semuanya berarti masih semua. Berarti semua subbagian ini kita cari artikelnya Bu? Iya, betul. Ya baik Bu, terima kasih ya Bu. Biasanya juga bisa berkaitan dalam satu artikel itu. Ada dia temukan misalkan dia bicara media gitu kan. Nah, terkait mungkin pembelajaran yang masalahnya pembelajaran yang nggak menarik karena motivasinya rendah tadi kan. Berarti bicara mengenai juga tentang pengembangan media di situ di latar belakangnya. Makanya nanti Bapak Ibu pada saat searching citasi dari artikel jurnal, ingat itu ada di latar belakang. Di metodologinya nggak usah dilihat dulu karena kita harus berpacu dengan waktu kan ya, pintar untuk cepat memfokuskan perhatian kita pada bagian latar belakang, kemudian di temuan dan pembahasan. Ya, jadi nanti bisa diambil dari bagian itu. Terima kasih Bu. Ya, baik. Terus kemudian apa lagi yang menjadi masalah? Apa ya? Baik. Nah itu coba yang PPKN itu coba. Oh ini Bu. Peserta didik salah memahami materi konseptual seperti nilai Pancasila. Itu apanya? Misalnya kayak membedakan sila kedua sama sila kelima kan ya Bu ya, karena kan mereka tuh ini kan konsep ya Bu. Jadi anak-anak, kebetulan saya mengajar kelas 1 Bu. Nah jadi ini konsep tentang sila kedua sama sila kelima masih banyak sekali yang tertukar-tukar. Berarti di kolom yang kanan itu harus dituliskan kayak tadi, misalkan ya sulit memahami masalahnya yang kolom kanan itu untuk membedakan antara nilai sila pertama dengan sila kedua atau konsep. Kan sebenarnya kita bicara kalau PPKN itu ada konsep, ada nilai dan norma serta moral ya. Mungkin semuanya kayaknya, bukan hanya konsep. Kalau dia memiliki konsepnya, kemudian penanaman nilainya itu benar dari contoh konkret, makanya nanti ada solusinya adalah kalau belajar tentang konsep nggak bisa tanpa bantuan media, apalagi anak kelas 1 ya. Kan mereka berpikirnya konkret, sementara yang diajarkan atau mereka pelajari adalah abstrak. Iya. Ya, karena nilai itu kan suatu yang bersifat abstrak ya, sementara dia akan menerimanya dalam bentuk konkret, makanya butuh media. Tuh. Berarti di sini ditambahin media gitu. Ya, jangan media. Kayak tadi permasalahannya dianalisis sebagai contoh sulit membedakan antara secara konsep ya antara pemahaman sila pertama tentang sila pertama dan sila kedua dan kelima. Kalau kita tahu unsur-unsur dalam sila kedua dan kelima mungkin nggak akan tertukar. Ya, makanya nanti dengan contoh, dengan gambar, kalau sila kedua itu kan mengarah kepada kemanusiaannya, sisi humanisnya. Kalau kelima kan adilannya gitu. Nah, makanya anak belajarnya melalui kontekstual sebenarnya yang lebih mengena ya kalau di PPKN itu. Kemudian yang berikutnya, hotsnya guru belum mampu menyusun soal. Mungkin bukan gurunya aja, siswanya belum mampu mengerjakan soal hots ya. Ya, jadinya guru juga kurang memberi stimulus kali ya Bu ya. Iya, karena memang belum dibiasakan ya. Nah, di proses on learning-nya, anak itu nggak dibiasakan
berpikirnya tingkat tinggi dengan tugas-tugas di LKPD misalkan. Makanya LKPD itu nanti LKPD yang memang mengembangkan proses berpikir anak yang hard gitu ya, yang tinggi. Ya, misalnya menganalisis di LKPD itu, mensintesa sampai meng-create atau membuat sesuatu seperti itu. Nah, makanya di HOTS itu ditambahkan lagi, siswanya juga belum mampu menyelesaikan soal-soal HOTS misalnya seperti itu. Ya, gurunya belum mampu membuat soalnya, membuat proses pembelajarannya juga gitu, bukan hanya menyusun soalnya kan? Iya, betul. Kan soal itu harus merupakan aliran dari proses yang berasal dari di KBM kan, ya. Ya, nah, KBM-nya harus berprosesnya secara HOTS juga. Jangan dinilainya HOTS tapi prosesnya nggak HOTS gitu, ya. Ya, baik Bu, siap. Oke, apalagi? Sepertinya sudah Bu, mungkin ada yang dari lain kali ya Bu. Ya, itu sebenarnya bisa dianalisis lebih dalam lagi kalau kita bisa nanti terpancing bolak-balik nih sebenarnya sih. Nanti angka 1.2 itu akan juga kita balikan kembali. Oh ternyata ada temuan lagi nih, ada temuan lagi gitu. Makanya bolak-balik. Ya bisa ini kemudian menjadi lebih banyak lagi berkembang gitu ya dari hasil pembuatan atau penyusunan angka 1.2. Ya baik Bu, siap. Ya, ada lagi mungkin yang mau? Saya izin stop share ya Bu. Ya, silakan. Terima kasih. Ya, silakan ada. Izin Ibu, saya boleh memaparkan hasil tugas 1.1 kemarin? Ya, boleh Bu Anita. Silakan. Sudah terlihat ya Ibu? Bu Anggita. Ya sudah, silakan. Untuk diidentifikasi masalah bagian pedagogik, saya mengangkat masalah bahwa persiapan perangkat pembelajaran atau perencanaan yang kurang matang. Jadi dalam proses pembelajaran itu terkadang guru itu kurang matang Ibu dalam mempersiapkan perangkat pembelajaran. Jadi ya masuk kelas, ngajar sesuai materi tanpa membuat rencana pembelajarannya seperti apa, media yang ingin digunakan seperti apa, atau bahkan strategi yang mau digunakan dalam proses pembelajaran itu tidak terkonsep sebelum pembelajaran dimulai. Seperti itu kalau yang di bagian pedagogi. Apakah ini sudah mengerucut, Ibu? Mungkin bukan persiapan kali ya. Selain persiapan, mengembangkan perangkat pembelajarannya. Ya, menyiapkan dan mengembangkan atau menyusun ya. Menyusun dan mengembangkan perangkat pembelajaran. Kalau menyiapkan kan baru persiapannya aja. Tapi bagaimana kita setelah menyiapkan kita menyusun dan mengembangkan perangkat pembelajaran. Baik Ibu. Kemudian di bagian literasi saya mengangkat masalah yaitu kurangnya kemampuan guru dalam menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar pada saat menjelaskan di kelas. Nah, kalau yang saya lakukan ya Ibu, kadang kalau bicara berinteraksi sama anak murid, kadang tanpa disadari suka pakai bahasa-bahasa yang tidak baku. Contoh kayak misalkan udah atau belum gitu kan, harusnya kan sudah atau belum ya Nak gitu. Jadi kayak tanpa disadari sebenarnya masih suka menggunakan kata-kata baku atau bahasa-bahasa kedaerahan seperti itu. Ya, tapi kan memang pada prinsipnya bahasa Indonesia yang formal kita lakukan di dalam kelas. Namun pada saat kita membuat analogi misalkan atau membuat anak agar mudah memahami dengan bahasa anak, boleh kita menggunakan bahasa yang tidak baku dalam bahasa Indonesia. Bahkan kalau di kelas awal, kelas 1 boleh menggunakan bahasa ibu di daerah-daerah.
Itu. Ya, baik Ibu. Jadi mungkin kalau saya pikir atau mungkin ini nggak banyak ya, nggak banyak. Tergantung pada masing-masing daerah sih ya. Artinya kalau di Jakarta kan yang muncul bahasa Betawi gitu ya Bu ya. Kalau waktu ngajar tuh kadang-kadang terlontar bahasa gaulnya orang Betawi gitu kan ya ke anak-anak. Tapi pada prinsipnya sepanjang lebih dominan bahasa formal ya nggak masalah. Nah pada saat kita mau menurunkan bahasa kita agar komunikasi lebih mudah dipahami, boleh misalnya dengan analoginya pakai bahasa anak lah ya, kalau kita katakan membumi kepada proses anak menggunakan bahasa itu sebagai sesuatu yang memudahkan dia belajar, nggak apa-apa sebenarnya ya, karena anak memang selain dia belajar bahasa Indonesia dengan gurunya, dia juga keterbatasan dengan memahami proses berpikir melalui bahasa tertentu. Tapi tetap kita harus menggunakan bahasa formal. Ya. Nah, silakan kalau Ibu menganggap bahwa ini masih menjadi permasalahan ya. Tapi kalau dari sisi pedagogik seperti itu tadi. Ya, kemudian terima kasih. Kemudian di bagian numerasi itu saya mengangkat masalahnya itu adalah kurangnya pemahaman peserta didik terkait materi tentang operasi hitung campuran. Kemudian untuk kesulitan belajar, satu masalah utama di kelas saya itu yaitu rendahnya tingkat konsentrasi peserta didik. Itu banyak penyebabnya. Yang pertama itu karena kondisi kelas yang berdekatan dengan lapangan. Jadi ketika di lapangan sedang ada kegiatan yang sifatnya ramai, itu biasanya anak cepat mudah untuk terkoceh ke konsentrasinya. Kemudian jam istirahat kelas rendah yang lebih dulu dibandingkan dengan kelas tinggi, sehingga ketika kakak-kakak kelasnya masih belajar di dalam kelas, tuh adik kelasnya kan udah mulai istirahat, udah mulai rame, gaduh di koridor kelas. Nah, itu juga membuat konsentrasi peserta didik menjadi agak sedikit buyar. Kemudian yang mau saya tanyakan itu terkait ini Ibu, poin kelima, materi terkait literasi numerasi. Di poin kelima untuk materi terkait literasi numerasi, saya mengangkat masalah yaitu rendahnya kemampuan peserta didik dalam komunikasi matematik atau mengerjakan soal yang sifatnya itu soal cerita. Jadi mengubah soal cerita ke dalam bentuk kalimat matematika, itu agak sedikit kurang di dalam kelas saya. Kemudian untuk advance material atau miskonsepsinya, masih sama, saya mengambil tentang materi operasi hitung karena masih terjadi miskonsepsi di kelas saya tentang materi operasi hitung, yaitu membedakan antara lambang atau simbol positif dan negatif. Jadi positif dan negatif itu peserta didik masih ketukar, ini positif punya si angka atau positif sebagai operasi hitungnya, seperti itu. Jadi itu masih suka ketukar atau terjadi miskonsepsi di dalam kelas saya, seperti itu Ibu. Terima kasih. Iya, berarti matematika dominan menjadi masalah ya, favorit. Iya, betul nih. Ibu. Di SD ya. Masih menjadi favorit nih, matematika menjadi masalah ya. Artinya tantangan bagi guru ya untuk menjadikan matematika sebenarnya mata pelajaran yang enggak sulit ya dan menyenangkan. Oke, nggak apa-apa, nanti kita akan bicara bagaimana solusinya ya. Setelah step ini ada step yang kemudian akan kita pelajari adalah mencari akar masalah dan mencari solusinya. Oke. Ya, terima kasih banyak Ibu. Izin stop share ya Bu. Ya, baik. Ada lagi yang unik mungkin ditemukan berbeda dari yang lain permasalahannya? Boleh nggak ditampilkan juga nggak apa-apa. Atau sama problemnya? Izin Bu Nina boleh sampaikan permasalahan ya. Ini permasalahan yang saya temukan di kelas saya.
rendahnya kemampuan menulis paragraf peserta didik di kelas 6. Ya. Kemudian analisis masalahnya itu adalah hanya terbiasa menyalin tulisan anak peserta didik, kemudian penguasaan kosakata bahasa Indonesia peserta didik juga masih rendah. Kemudian peserta didik lebih suka berbicara dibandingkan menulis. Lalu jika diminta menulis pendapat hanya dapat menuliskan 1 atau 2 kalimat saja. Ini yang saya temukan di kelas saya. Kemungkinan ini yang mau saya kembangkan sih, Bu. Ya, nanti bagaimana mencari solusinya ya? Iya, betul. Karena memang terkait di sana kan kemampuan menulis anak lebih rendah dari kemampuan verbalnya atau membaca. Ya, biasanya anak membaca dulu mampu, kemudian dia punya kemampuan yang berikutnya adalah menulis. Ya, kesulitan menulis itu memang lebih tinggi daripada membaca. Dan kita budaya bangsa Indonesia memang verbal. Sampai dewasa pun mungkin sampai jadi dosen gitu ya, banyak yang kemampuan menulisnya rendah dibandingkan dosen-dosen di luar negeri, karena memang pembelajaran literasinya tidak didukung oleh budaya. Contoh nih, kalau di luar negeri kita nih kan udah ada arah-arah gitu ya, ada map gitu. Kita kalau nanya sama orang suruh baca gitu kan, suruh baca. Lihat Bu gitu kan. Tapi kalau di Indonesia kita nanya, nyari alamat ya, walaupun di Google Map ada, tetap aja nanya gitu ya, nggak yakin. Nanti juga dilayani karena budaya kita kan ramah ya. Oh maaf Bu gitu kan. Ke depan, belok kiri, belok kanan gitu ya. Padahal sebenarnya nggak nanya pun kita nggak perlu, karena sudah jelas ya, kalau di dalam tertulis kan sudah jelas. Tapi itulah orang Indonesia ya. Maka budaya lainnya contohnya, kalau di kita kan Lebaran kalau cuma hanya pakai WA, pakai kartu Lebaran, nggak resep gitu, atau nggak etis gitu ya, harus datang kan, harus datang atau harus ngomong, harus bicara. Nah, itu telepon. Nanti dibilangnya nggak ngucapin ya Bu, padahal udah ada WhatsApp-nya numpuk. Iya. Tapi Bu, nah itu loh. Ini balik lagi juga sama minat membaca. Memang di tempat saya pula anak-anak minat bacanya kurang, karena tidak ada waktu khusus untuk yang disediakan oleh guru, yaitu saya, untuk membaca. Kemudian tidak tersedianya pojok baca. Terakhir memang prasarana yang tadi Ibu bilang bahwa di perpus itu buku-bukunya tidak menarik yang disediakan, hanya buku pelajaran yang disediakan di sana. Lebih banyak itu sih. Jadi anak-anak juga dari sini, dari minat bacanya juga masih kurang, kemudian mau diminta menulis juga kemungkinan juga agak sulitnya gitu, karena kosakata yang mereka punya kan sedikit, jadinya ya lebih sedikit. Gitu. Iya. Kalau kita mau menulis itu, kalau kita bacanya banyak, yang kita tulis juga banyak. Tapi kalau kita bacanya dikit, yang kita tulis juga akan dikit gitu ya. Makanya budaya juga dalam proses belajar di negara kita kan jarang yang mewajibkan anak membuat jurnal harian gitu kan. Nah, kalau di negara lain itu mereka udah biasa, setiap anak membuat jurnal harian, tiap hari melaporkan apa sih yang mereka alami dan kejadian apa yang menyenangkan, yang tidak menyenangkan, tuliskan dalam bentuk 1 paragraf saja gitu ya. Besok kemudian sebelum belajar kegiatan intinya itu dimulai, mereka menyampaikan, menceritakan tuh apa yang dia tulis, dan kemudian mereka jadi terbiasa yang namanya menulis itu. Kan menulis itu sebenarnya agak sulit karena apa? Harus terurai dengan sistematis. Ya. Kemudian harus dengan pola tertentu. Kalau berbicara kan lebih fleksibel. Nah, kepercayaan diri juga tersangkut dalam proses menulis itu. Kalau kita nggak percaya diri, kadang-kadang memulai nulis aja udah susah gitu ya. Makanya mahasiswa itu kan kendala di tugas akhir. Padahal dia udah tahu gitu ya, tapi takut nggak benar nulisnya. Gitu. Ya. Nah, kepercayaan diri ternyata berpengaruh terhadap kemampuan menulis. Nah, anak-anak berarti harus diberikan support ya Bapak Ibu guru pada saat dia menulis dengan hanya mampu sekian, kemudian dinilai oleh gurunya, tetapi disupport. Oh, mungkin besok lebih bagus lagi nih tulisannya ya anak-anak, misalnya seperti itu kan.
Nah, memang kita coba untuk memanfaatkan hal-hal yang terbiasa di luar negeri, tetapi kita sebenarnya berpeluang untuk melakukan itu juga di kelas kita ya. Itu. Gitu. Oke. Buku yang menjadi masalah ya, karena di sekolah saya sering ke SD kayaknya aduh kasihan ya, anak-anak itu dapat bantuan bukunya buku kayak gitu, gimana mau disentuh oleh anak gitu ya, bukunya berat-berat istilahnya, enggak sesuai dengan kontennya itu untuk anak-anak itu kan bagaimana buku bisa mengalahkan handphonenya, gamesnya gitu ya, yang kalau sekarang anak-anak digital itu bagaimana bisa mengalahkan. Nah, makanya sekarang berharap buku itu ada buku digital, ada buku yang namanya augmented reality. Nah, kalau kami di akademisi itu lagi tertantang mahasiswa yang menyusun skripsi, produknya R&D, itu berbagai macam buku-buku elektrik ya, buku-buku elektronik itu. Ya, karena nanti Bapak Ibu akan merasakan anak-anak di era yang akan datang nggak mau lagi baca buku yang tertulis, mungkin pakai digital. Ya, jadi ciri generasi digital yang kalau membaca dia bosan dengan runtutan, maka dia akan membaca hal-hal yang penting saja sudah. Ya, karena memang pola pikir mereka dari awal kan sudah praktis ya, beda dengan kita dulu. Gitu. Nah, itu yang harus diketahui oleh Bapak Ibu. Jadi jangan berpikirnya dari diri kita, tapi berpikirnya dari diri siswa kita. Seandainya literasinya berarti literasi digital itu tidak apa-apa. Nah, betul. Jadi literasi yang dimaksud nanti yang akan datang itu diperbanyak memang digital, walaupun secara konvensional masih perlu ya, masih perlu. Tapi yang banyak diminati oleh anak-anak itu adalah yang berbau digital. Ya, okay. Mungkin di masa yang akan datang sekolah-sekolah kita itu bukunya bukan buku yang cetak, tapi buku digital. Ya kalau Indonesia Maju mudah-mudahan sih ya bisa diberikan fasilitas belajar seperti itu. Ya soalnya saya baru tahu Bu kalau ada perpustakaan digital juga kayak gitu. Mungkin itu yang bisa diperkenalkan ke anak-anak ya. Iya, bisa ya. Jadi misalkan nanti anak-anak boleh ya kunjungannya itu kunjungan virtual, ya. Masuk ke webnya perpustakaan UI, perpustakaan Maya misalnya sebagai contoh, atau perpustakaan nasional yang ada virtualnya. Nah nanti kita, ternyata bagi mereka kita arahkan untuk bisa minimal mereka menyenangi dulu. Oh ternyata perpustakaan itu enggak yang mereka duga seperti yang dulu gitu, malas ke sana gitu kan ya, kaku, nggak bisa milih dan suasana yang nggak menyenangkan. Nah seperti itu ya. Boleh Bapak Ibu nanti kita searching gitu ya di YouTube atau di Google seperti apa sih yang namanya perpustakaan Maya atau perpustakaan digital itu. Tapi Bu kalau seandainya nih Bu, literaturnya kita tidak banyak berkaitan dengan itu gimana Bu Nina? Apakah ada ketentuan harus berapa jurnal untuk mendukung permasalahan, mendukung lagi maksudnya membantu kita untuk menyelesaikan permasalahan ini gitu-gitu loh Bu? Oh ya, kalau makanya permasalahannya itu sebaiknya mengerucut sehingga kalau artikel jurnalnya itu mudah didapat. Kalau masih bersifat global agak sulit. Ya, jadi fokuskan pada satu permasalahan. Baik Bu, terima kasih banyak Bu Dina. Iya, literasi banyak kok ya, banyak yang meneliti literasi. Saya izin stop share ya Bu. Ya, silakan. Oke, ada lagi? Jangan malu-malu Bapak Ibu nanti kalau salah membetulkan dari awal. Ya, jadi kalau paparan nggak usah malu-malu.
nggak akan digalakin kok. Ya, silahkan aja kita maklumilah ya, kalau salah itu maklumi. Bu Nina, saya mau bertanya ini. Seandainya kan kemarin kita sudah identifikasi masalah, lalu sudah kita data begitu ya masalah yang terjadi. Hanya ketika misalnya pembelajaran itu kan terus berjalan ya Bu Nina. Misalnya hari ini aja ternyata menemukan masalah yang baru begitu dan tidak dituliskan di tugas yang sebelumnya. Apakah boleh dituliskan di tugas ini gitu, di LK2 ini begitu Bu? Iya, boleh. Karena nanti kan yang menilai di sesi ini saya ya. Nah, kalau di sesi yang sebelumnya ada penilaian lain ya, yang kemungkinan belum dinilai karena biasanya kita kan berakhir dulu atau sambil jalan. Nah, kemungkinan bisa diperbaiki. Berarti Bu, maksud saya harus ada ya, maksudnya ketika misalnya masalah itu saya angkat di pembelajarannya Bu Nina begitu. Berarti itu harus ada dari runtutan dari sebelumnya. Iya dong, kan ini runtutan. Ya, jadi pada saat mengerjakan LK1 itu berkaitan dengan LK1.2, nanti yang berikutnya LK2.2, nah nanti berikutnya. Jadi runtutan. Nah, runtutan termasuk nanti membuat solusinya dalam bentuk aksi. Nah, jika Bapak Ibu masih umum, nanti mengembangkan RPP-nya sulit. Mana yang mau dijadikan solusi, masalah yang mana? Tapi kalau sudah memfokus, sudah pada pengerucutan gitu ya, nah itu yang akan dipilih. Ada yang mau memaparkan lagi? Silakan. Bu, saya izin bertanya Bu. Tadi kan kata Bu Nina kan secara runtut ya Bu ya. Nah, misalnya kayak tadi saya nanti akan mengangkat yang PKN itu yang nilai Pancasila, tapi ternyata pas sedang PKL materinya sudah tidak Pancasila lagi. Bagaimana Bu? Tetap berjalan aja Pancasila saat saya PPL. Nah, pertanyaan bagus itu ya. Jadi jauh ke depan membaca kecenderungan. Jadi nanti pada saat peer teaching dulu sebelum praktek PPL namanya di kelas real, Bapak Ibu sebaiknya dari sekarang mencari masalahnya itu, mengidentifikasinya dari semester dan waktu pada saat nanti PPL. Oh iya baik. Terus kan Bu, saya ini kemarin saya ini kan kelas 1 sudah memakai kurikulum Merdeka. Kemarin saat bertanya pada Bu Ella saat di LK1.1 itu pamongnya mengatakan saya harus bikin 2 versi ya Bu, Kurmer dan K13 gitu. Nah, lalu kendala yang saya bayangkan nantinya Bu, saya harus memilih materi apa, karena kalau Kurmer itu kan dia sudah mata pelajaran ya Bu, sedangkan K13 itu kan sudah masih tematik. Nah, saya ini bingung nanti RPP-nya bagaimana gitu. Ya. Apakah saya mata pelajaran atau masih tematik gitu Bu? Baik. Jadi bagi kelas yang menghadapi kurikulum Merdeka kelas 1 dan 4 itu dari 2 salah satunya harus K13. Ya, jadi nanti kan prakteknya itu akan mengambil 2 permasalahan, 2 solusi dan mengembangkan 2 perangkat pembelajaran. Bahkan 4. Kalau yang gelombang 4 ini 4 ya, beda dengan angkatan yang sebelumnya. Ya kan? 4 ya. Iya. Berarti 4 permasalahan yang nanti dimulai dari awal di LK1 itu
LK1.2 ini sampai nanti ke prakteknya mengambil 4 itu. Ya. Jadi Bapak Ibu hati-hati, jangan sampai nanti pada saat mau peer teaching udah mengembangkan perangkat pembelajarannya nggak sesuai dengan aksinya, nggak sesuai dengan permasalahannya juga. Ya. Makanya saya bingungin itu apakah nanti saya pas peer teaching itu harus tematik ataukah harus boleh. sudah Jadi di antara 4 itu boleh yang 1 merdeka, kurikulum merdeka, 3-nya tematik. Tematik, Bu. Berarti soalnya kalau kurikulum merdeka di sekolah saya sudah yang muatan pelajaran, Bu, sudah yang terpisah. Iya, memang. Tapi kan di dalam PPG itu bagaimana kita mengarahkan guru membuat RPP yang ideal. Kalau RPP Merdeka itu RPP yang sudah dipakai guru yang benar-benar siap gitu kan. Nah, kalau kita mengarahkan bagaimana guru pandai nanti secara profesional membuat RPP itu, dan RPP yang ideal itu yang langkah-langkahnya seperti yang di kurikulum 2013. Karena di kurikulum 2013 itu bagaimana kita menurunkan dari KI, KD, indikator, itu kalau nggak profesional salah-salah mulu. Nanti pasti ketemu lagi memahami, indikator masih memahami, kemudian masih di lower gitu ya, menyebutkan, mengidentifikasi, padahal kita inginnya ada HOTS-nya kan, tadi kan ada masalah di HOTS. Tuh. Ya. Kalau saya bikinnya K13 doang, nggak bisa ya, boleh, Bu? Boleh, nggak apa-apa. Saya fokus di K13 aja gitu, Bu. Boleh. Nomornya kan kelasnya, ya kan kelasnya kelas ibu sendiri, nanti prakteknya di kelas ibu sendiri. Oh, jadi saya nggak usah bikin 2 versi, nggak apa-apa ya, Bu? Nggak apa-apa. Tapi kalau mau boleh memilih, silahkan. Yang penting K13-nya menjadi prioritas. Ya, baik, Bu. Terima kasih, Bu. Ya. Soalnya kalau kurikulum merdeka itu udah seakan-akan gurunya profesional gitu ya. Udah ini. Padahal harus dibenahi. Acuannya juga kurang baku ya, Bu. Iya. Ya. Kalau K13 itu bagaimana menuntun guru untuk memulai ya dari menyiapkan tadi ya, merumuskan, mengembangkan, menyusun. Oke. Ada pertanyaan lagi? Jadi Bapak Ibu ya tolong dicermati itu, jangan sampai udah masuk mau ke perangkat pembelajaran bingung. Ya nggak ada permasalahan saya yang menyangkut pengembangan RPP. Ya. Ada nggak yang masih umum? Jangan terlalu global, jangan sekolah. Permasalahannya bukan sekolah ya, tapi di mana pengalaman ibu dan bapak di kelasnya masing-masing. Dan ingat tadi kita mengantisipasi PPL itu bulan apa? Kan ada tuh jadwal ya. Nah, nanti itu di bulan apa? Kira-kira temanya berkisar apa? Ada nggak di bagian pembelajaran itu yang menjadi masalah? Ya di matematika kah? Atau nanti tematik terpadu ya tetap ya RPP-nya tematik, tetapi nanti pada model pembelajarannya nanti yang dipilih untuk diterapkannya pada satu modul saja. Ya, jadi itu yang harus diingat. Jangan sampai Bapak Ibu udah jauh berjalan, nggak taunya nggak ada nih yang bisa dijadikan solusi untuk pengembangan sebuah perangkat pembelajaran. Silakan siapa yang mau memaparkan kalau ragu-ragu atau udah merasa benar. Selamat siang Bu Nina. Siang, ya Bu Tere. Ya baik Bu, saya ingin bertanya Bu, kalau di tempat saya itu permasalahannya itu ada di minat dan motivasi. Nah, apakah minat dan motivasi itu apakah saya kerucut lagi atau bagaimana Bu? Karena nanti saya ingin mengembangkan medianya, jadi saya ingin pembelajaran itu menyenangkan dan menarik bagi anak dengan menggunakan teknologi gitu Bu. Iya, itu berkaitan dengan motivasi belajar anak pada mata pelajaran apa? Apakah semua?
belajar apa misalkan SBDP mereka menarik misalkan ya. Oh kalau belajar PPKN menarik. Hanya nggak termotivasi nih untuk belajar IPA misalnya atau matematika. Nah, Ibu harus melihat, mencermati mana yang krusial di mata pelajaran apa yang motivasi belajar anaknya rendah. Tuh, ya. Nah, nanti berarti terkait dengan pilihan, kan tadi ada beberapa faktor penyebab ya, Bu Tere ya, dan yang lain-lain. Nah, nanti akan terambil, oh salah satu penyebabnya adalah akar masalahnya di media. Media yang dibutuhkan anak untuk belajar tidak menarik. Media yang dibuat oleh guru selama ini, kemarin-kemarin, itu ternyata tidak membuat termotivasinya anak belajar. Tuh. Ya, maka nanti solusinya Bu Tere akan membuat media pembelajaran berbasis IT. Kan nyambung tuh, jadinya kayak gitu. Ya, jadi tidak semua sih anak-anak kalau diteliti motivasi belajarnya rendah pada mata pelajaran yang ada ya. Banyak juga ya mereka yang kalau olahraga kan suka mereka. Yang motorik ya, anak-anak SD itu kan motoriknya kuat ya. SBDP dia senang. Ya kalau di tempat saya perfect itu Bu, matematika dengan IPA itu Bu. Yang kurang. Ya kurang kayak termotivasi kayaknya kurang gitu Bu. Jadi harus pakai media apa supaya mereka tuh tertarik gitu Bu. Ya misalnya kalau di IPA itu mungkin selama ini tidak ada praktek, gitu ya, tidak problem solving atau tidak project based learning. Nah, coba anak disuruh membuat project yang menggunakan pengetahuan yang dibangun dari konsep-konsep IPA yang dia pelajari. Nah, nanti dibantu dengan media berbasis IT. Nah, itu jadi menarik bagi anak. Iya, kayak sekarang mungkin lagi tren itu augmented reality itu ya Bu ya. Nah, betul. AR itu ya. Yang pakai edu assembler itu mereka download itu pas lihat kayak mereka main itu Bu. Dunia nyata ya. Iya, dunia nyata dia main gitu kayak gitu ya Bu. Bermain tapi sambil belajar. Iya, bermain sambil belajar betul Bu. Iya, boleh itu, boleh. Ide bagus sih, ide kreatif itu ya Bu Tere. Terima kasih Bu Nina masukannya. Ya, ada yang lain silakan. Bapak-bapak ini nggak ada masalah, no problem. Gimana? Ibu-ibunya yang banyak aktifnya nih. Ayo. Silakan. Ada? Selamat siang Bu Nina. Ya, siang. Coba share screen dulu ya Bu. Ya, Bu Ayu ya. Bu Ayu suaranya agak kecil Bu Ayu. Kedengeran nggak Bu? Nah, baru. Ya, harus lebih dekatkan. Sebentar ya Bu. Sudah terlihat Bu? Ibu buka dulu filenya. Di stop screen dulu. Buka dulu filenya, baru di share screen. Sudah dibuka? Ya, coba sekarang share screen. Belum ya, Pak? Belum. Coba bisa nggak langsung? Biasanya nggak bisa. Dibuka dulu baru di-share. Sudah dibuka. Ini yang tampil itu Bu, apa masih file-filenya Ibu. File-file. Di stop dulu. Oh, masih buka filenya. Ini apa kayak yang desktop, download gitu tulisannya. Buka dulu filenya, diklik, buka.
Nggak bisa, Bu. Apa saya bacain aja ya, Bu? Harus bisa belajar, Bu. Nanti kita akan share screen terus. Nah, mana? Kok masih kosong? Nah, bukan yang ini, Bu. Yang ini udah bisa, Bu? Belum. Share lagi. Klik share-nya dulu. Harus sampai bisa belajar. Nah, sudah belum, Bu? Sudah, Bu. Maaf ya, Bu. Saya udah bingung soalnya. Sudah terlihat ya, Bu. Saya mau ngambil yang bagian permasalahan literasi. Terus yang di sini peserta didik belum memiliki ketertarikan atau minat membaca di kelas maupun di perpustakaan. Analisis identifikasinya, peserta didik belum mampu membaca maupun membedakan huruf. Saya mau mengambil permasalahan ini, Bu, dengan media kartu kata. Apakah itu sudah mengerucut atau apakah sudah sesuai, Bu, dengan jumlah yang ada? Di 1.2.2 itu kan baru ketertarikan ya, belum kemampuan membaca. Berarti Ibu tambahkan 1.2.3. Di sini? Ya, di enter. Di enter, berarti kemampuan membaca siswa rendah. Ya, kemampuan siswa rendah. Apanya yang rendah, Bu? Ditambahkan membaca dong. Kalau memang tadi tidak mampu membaca. Membaca permulaan ya, Bu ya? Membaca permulaan. Ini kelas 1 ya, kalau membaca permulaan. Kelas 2 banyak, Bu, yang masih belum bisa. Ya, membaca, kemampuan membaca siswa masih rendah. Kemudian berarti juga dimulai dari kemampuan membedakan huruf ya, maka dia nggak bisa membaca kan? Iya. Nah, bisa dipenggal itu, Bu, yang belum mampu membaca, kemudian belum mampu membedakan huruf antara vokal dan konsonan. Jadi kan lebih jelas. Ya, dibagi 2, betul. Peserta didik belum mampu membedakan huruf vokal dengan huruf konsonan misalkan gitu ya, atau huruf secara umum. Nggak tahu, tergantung Ibu. Anak-anak itu nggak mampunya di mana, membedakan huruf apa dengan apa. Kadang suka tertukar, Bu, antara huruf B dan huruf D. Ya berarti hanya masalah huruf D dengan huruf B. Kalau yang lain? Ada nggak masalah lain? Cuma itu ya? Ya, suka itu, Bu. Jadi mereka sudah bisa mengeja nih sedikit. Terus pas digabungin katanya tuh nggak sesuai. Misalnya KUU R seisi, jadinya bukan kursi, kuri gitu. Jadi kurang, Bu. S-nya kadang suka tertinggal. Ya, tapi itu bisa juga kecenderungan anak-anak yang disleksia ya. Beberapa anak mengalami disleksia seperti itu juga. Ya. Nah sekarang coba yang lainnya, berarti udah pas ya. Ada masalah yang ditemukan di kelas dan mungkin ini yang akan dijadikan solusinya ya nanti untuk dicari apa ya kira-kira model pembelajarannya. Nah, yang bagus itu memang kalau belajar membaca, anak-anak kan menggunakan kartu-kartu medianya ya, pakai kartu-kartu huruf. Gitu. Nah, nanti dia merangkai huruf dan dia mengucapkan apa yang dia temukan
dalam merangkai huruf. Makanya anak itu belajar harusnya melalui pengalaman. Jadi disediakan kartu, diacak-acak, dan dia menemukan kata-kata yang berasal dari rangkaian huruf itu. Itu anak belajar sebenarnya seperti itu. Jadi sudah bisa ya, Bu? Nah, nanti tinggal dicari artikelnya, ada ini ya tentang bagaimana membaca permulaan, permasalahan dalam membaca permulaan. Terima kasih Bu Nina. Ya, baik. Ada lagi? Ada lagi yang ingin ditanyakan? Ibu. Ya, siapa? Ibu Esti. Bu Esti. Iya, Bu. Ya, silakan. Apa yang mau ditanyakan? Iya, terima kasih sebelumnya. Saya izin bertanya, Bu. Kan dalam identifikasi masalah tadi ada yang numerasi, siswa belum bisa menyelesaikan soal cerita yang berkaitan dengan jarak dan kecepatan. Itu kan mata pelajaran matematika ya, Bu? Ya. Nah, besok kita saat untuk PPL itu boleh buat RPP matematika atau hanya tema saja, Bu? Ya, kalau matematika boleh dia berdiri sendiri. Tapi kalau memang dia dalam jadwal di sekolahnya, kalau PPL itu kan berdasarkan jadwal di sekolah ya. Kalau memang dia tematik dan memang di tematik itu ada matematika yang bisa, kan matematika nggak bisa dipaksakan ya. Memang ada yang relevan dengan tema, ya berarti harus tematik. Oh, cuman kan yang di sekolah saya ini matematikanya berdiri sendiri. Itu apa bisa bikin khusus MTK aja atau? Boleh kalau matematika. Oh, berarti kalau matematika boleh berdiri sendiri. Berarti saat untuk PPL bisa kita menggunakan matematika itu ya, Bu? Iya, tapi permasalahannya apa? Itu siswa kurang mampu dalam menyelesaikan soal cerita yang berkaitan dengan jarak dan kecepatan. Baik, ya boleh, bagus itu. Berarti nanti permasalahannya itu solusinya adalah menggunakan problem-based learning ya. Ada soal-soal yang berupa problem gitu ya, soal cerita berupa masalah ya tentang jarak ya. Oke, bagus. Tapi ada 4 loh ya Bapak Ibu, ingat. Kalau tahap ini, gelombang ini PPG-nya 4. Kalau yang sebelumnya 2. 4 itu berarti RPP-nya 4 atau dalam satu perangkat ada RPP 1 siklus, 2 siklus gitu, Bu? Enggak, 4 RPP. Oh, berarti 4 RPP gitu ya. Ya. Nah, Bu, satu lagi tentang yang tadi masalah tugas 1.2 yang apa tadi? Kan yang ada disuruh Ibu tadi mencari kajian literasi tadi ya, Bu? Literatur. Iya, literatur kan ada jurnal, yang satu lagi wawancara ya? Ya. Nah, yang wawancara ini apakah harus semua masalah itu kita wawancarakan atau hanya sebagian saja, Bu? Untuk sementara semuanya dulu. Nanti kan baru memilih dari yang beberapa tadi 6 atau 7 nanti mengarah kepada 4. Oh, berarti yang kita tuliskan di dalam tabel nanti kajian literatur dan hasil wawancara seperti itu, Bu? Iya, jadi nanti pemaparannya hasil eksplorasi berdasarkan pada artikel jurnal yang ada, bla 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 bla, menurut ini, berdasarkan wawancara, menurut pakar, bla 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 bla, menurut guru sebagai kolega itu ya, guru SD atau teman ya sejawat, bla 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 bla. Nah, baru nanti ada bagian menganalisis temuannya apa setelah kita membaca runtut semuanya itu. Berarti yang tabel paling ujung sekali itu kesimpulan dari yang literatur dan hasil analisis. Hasil analisisnya. Ya. Itu sih, Bu. Terima kasih. Ya, sama-sama. Oke, ada lagi. Jadi Ibu, Bapak kaji kembali ya permasalahan yang nanti bisa kemungkinan dikembangkan sebuah perangkat pembelajaran 4 buah. Yang nanti diprediksikan oleh Bapak Ibu kira-kiranya di saat PPL itu bisa digunakan. Makanya harusnya Ibu Bapak menganalisisnya
coba lihat di pembelajaran pada saat kira-kira di jadwal PPL-nya tentang tema subtema pembelajaran apa kalau di tematik. Nah, apa permasalahan yang terjadi biasanya ya seperti itu. Ibu tadi 4 RPP untuk untuk 4 pembelajaran berarti untuk 4 Ya. PB. Oh, berarti 1 PB 1 RPP ya Bu? Ya, betul. Baik Bu. 1 kali pertemuan. Ya, 1 RPP yang disusun untuk 1 hari 1 kali pertemuan. Ya, baik. Berarti materinya beda-beda Bu? Materinya kan tematik. Ada dari MUPOL yang terkait dengan tematik itu. Oh ya, baik Bu. Ini Bu, saya mau izin bertanya. Ya, Bu Tri, silakan. Kebetulan saya lagi isolasi mandiri. Untuk wawancara dengan teman sejawat, apa boleh melalui WA, Bu? Boleh. Ya, mudah-mudahan cepat sembuh ya. Masih isoman ya, Bu Tri? Iya, Ibu. Tapi di rumah ya? Iya, di rumah, Bu. Ya, boleh pakai WA, boleh pakai video call, boleh ya. WA yang ada video call, boleh silakan. Baik, terima kasih Bu Nina. Jadi nanti kalau misalnya pakarnya mengalami hambatan, Bapak Ibu menemukan pakar, boleh menggunakan misalkan kenalannya beliau itu penilik gitu ya, pengawas atau kepala sekolah. Kepala sekolah bolehlah dianggap sebagai alternatif untuk menjadi pakar. Ya, dimintakan pendapatnya tentang masalah yang terjadi di keseharian Bapak Ibu dalam mengembangkan pembelajaran. Oke, ada lagi silakan. Mudah-mudahan cepat sembuh ya Bu Tri. Iya Ibu, terima kasih. Semangat. Ya, tetap semangat walaupun masih isoman ya. Ada lagi silakan. Jadi kita beberapa hari ke depan akan bersama-sama memaparkan dari hasil kerja Bapak Ibu yang ada di LK 1.2 ya. Tuh, mulai besok hari secara acak ya, kalau berani untuk tampil duluan silakan, kalau enggak nanti saya acak. Bapak Ibu akan memaparkan hasil kerja pengisian dari LK 1.2. Oke. Ada pertanyaan? Lagi? Tidak ada. Kalau tidak ada, untuk sementara itu dulu karena Bapak Ibu akan langsung bekerja ya. Langsung bekerja karena besok kita sudah ada paparan. Ya, Insya Allah besok nanti kita bisa pagi hari atau kita bagi 2 sesi, sebagian pagi, sebagian sore. Ya. Saya tutup, kalau tidak ada lagi yang bertanya, saya yakin kalau yang nggak bertanya bisa belajar dari apa yang sudah kita bicarakan. Silahkan mau perbaiki yang tadi ya, yang diingat tadi ya, bahwa memilih masalah yang krusial, yang memang berdasarkan pengalaman Bapak Ibu. Kedua, dikerucutkan pada masalah yang memang pada pembelajaran apa ya, nanti karena terkait dengan artikel jurnal yang akan kita cari, yang dicari itu yang relevan tentunya ya. Kemudian jangan mengutip semuanya, ingat yang relevan untuk nanti pasti Bapak Ibu pintar lah ya. Oh ini ada kata-kata terpenyebab bla bla bla, oh ini yang dikutip saja, plak masukin di bagian yang nomor 2 tadi ya, kolom 2 kalau nggak salah tuh ya, atau kolom 3. Nah kemudian menurut buku, kalau mungkin Bapak Ibu punya buku silahkan dipakai ya. Kemudian wawancaralah dengan kepala sekolah, kalau punya pakar yang berkenalan dengan Bapak Ibu silahkan dimanfaatkan untuk bertanya. Kemudian pada teman ya, sama teman, sama guru boleh silahkan dipakai juga ya. Ini nanti ada beberapa hasil temuan, finding namanya ya. Oh ternyata ditemukan ini, ditemukan ini, ditemukan ini. Jadi kenapa begini? Mengajak Bapak Ibu belajar bahwa yang namanya suatu itu sekarang harus berbasis riset, bukan katanya-katanya, gitu ya. Jadi diajak untuk melalui PPG ini berpikir ilmiah, bertindak ilmiah.
Gitu ya. Nah, itulah yang kemudian Bapak temukan Ibu temukan ada 4 yang nanti akan menjadi sebuah pengembangan perangkat pembelajaran di masa yang setelah tahap pendalaman materi adalah pengembangan perangkat pembelajaran. Ya, biar mudah Bapak Ibu diingatkan seperti itu. Jangan sampai semuanya umum, masalahnya nanti bingung sendiri. Karena ada 4. Kemarin yang 2 saja ada yang masih bingung ya. Waduh, ternyata nggak bisa nih ya ditemukan solusinya karena memang terlalu umum. Oke, itu yang saya perlu ingatkan dan kita tutup ya Bu Santi ya. Kita tutup hari ini karena Bapak Ibu akan bekerja di LKAD 1.2-nya ya. Saya akhiri dengan mengucapkan alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih buat semuanya. Hari ini kita sudah mengarahkan pada bagaimana menentukan berbagai eksplorasi ya dalam mencari akar permasalahan ataupun menentukan faktor-faktor penyebabnya. Saya tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore buat semuanya. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Nina. Sama-sama. Terima kasih Bu Nina. Ibu lihat ya. Sehat-sehat Ibu. Terima kasih Bu Nina.